Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkenalkan, nama saya Ren Ramadan dengan NIM 3333 2374 selaku praktikan tutorial penelitian operasional 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2 untuk modul 6 ya, tutorial PO2 yaitu pada modul teori antrian. Nah, di sini ada dua soal tentang teori antrian. Pada soal pertama, oh ya, di sini kita akan mengerjakan dengan software RStudio dan juga software PumpKM. Nah, untuk soal pertama di sini ada sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis, di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P, jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian LQ, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WQ, dan waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem atau W. Nah, kemudian nomor 2, karena kita akan sekalian J2 ya. Sebuah klinik gigi, berarti tadi itu dia ada satu phase ya. Maksudnya ada satu phase dan juga ada satu layanannya. Karena kan cuma satu gerbang kan katanya. Nah, kemudian yang kedua, sebuah klinik memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Berarti ada 4 pelayanan nih. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan tingkat intensitas, rata-rata pasien dalam antrian, rata-rata dalam sistem, waktu rata-rata dalam pasien dalam antrian, dan waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan codingan untuk RStudio-nya. Bisa dilihat pertama. Di sini kita bisa install package-nya dulu. Nah, package yang digunakan ini namanya queuing, itu untuk package untuk bisa menyelesaikan untuk antrian, karena dari bahasanya juga itu artinya antrian si queue itu. Sebentar kita install dulu. Nah, sudah ada tulisan successful di sini, berarti package-nya sudah terinstall dan kita bisa lihat di sini apakah ada. Nah, udah ada kan. Nah, itu bisa kita aktifin dulu package-nya. Jika sudah aktif, kita coba kerjain yang nomor satu dulu. Nah, di sini kita define inputnya dulu. Saya katakan tadi cuma ada satu kan, cuma ada satu gerbang keluar kan. Terusnya lambda-nya atau maksudnya itu yang kata-kata antrian yang ada dalam sistem itu. Dan 60 ini, sebentar. Nah, 60 ini yang tadi, yang mesin itu kemampuan mesinnya dapat melayani berapa per jamnya, itu 60. Nah, kemudian input MM1, kenapa MM1? Karena sampelnya hanya ada satu. Nah, kemudian kita create modelnya dengan QQ, di sini ada codingannya ya. Kemudian kita summary print model, nanti bakal hasil akhirnya bakal ditunjukin kayak berapa LS-nya, berapa WQ-nya. Pokoknya yang ada di sini kayak P, LQ, LS, WQ, dan W itu akan dijelaskan dan ditampilkan hasilnya dengan si print modelnya. Nah, kita bisa coba run dulu. Nah, teman-teman, sebentar. Bisa dilihat di sini bahwasannya di sini terlihat si lambdanya M48 dari satu soal, si MIUI-nya juga ada 60, C-nya atau servernya itu hanya ada satu, K-nya di sini ada NA, dan M-nya itu ada NA. Nah, kita bisa simpulin di sini, eh, kita bisa simpulin di sini bahwasannya dari yang nomor satu tadi kan ditanyain kan, nih tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya berapa. Nah, berarti itu adalah hasil dari 48 dibagi sama 60. Nah, 48 dibagi sama 60 itu hasilnya 0,8 di sini. Si 48 ini dibagi sama 60 itu hasilnya 0,8. Nah, kemudian nomor 2, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atas LQ-nya. Nah, di sini bisa kelihatan kan bahwasannya si LQ sendiri yaitu bernilai 33,2 atau jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. Nah, terusnya yang C itu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau CLS. Nah, kita bisa lihat dulu mana CLS. Nah, ini yang dimaksud LS. LS itu yaitu berarti 4 kendaraan. Jumlah yang diharapkan berarti 4 kendaraan. Jadi, ibaratnya sistemnya masih bisa memenuhi antriannya nih, karena antrian rata-ratanya hanya 3,2, sedangkan si sistem yang diharapkan tuh 4 kendaraan, jadi lebih tinggi gitu, lebih bagus lah. Nggak ada yang menumpuk banget gitu. Nah, kemudian waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau CWQ. Nah,
itu adalah di angka nih ini 0,06667, atau bisa kita bulatkan yaitu 4 menit di sini. Nah, untuk PQQ-nya itu hanya turunan dari si ini sih. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke yang selanjutnya yang waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem atau VW-nya. Nah, itu nilainya merupakan si ini 0,8333, atau kalau dimenitin itu ini kan 0,0833 jam ya. Kalau dimenitin itu 5 menit gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sama seperti tadi, karena tadi dokternya ada 4, jadi dia servernya ada 4. Lambdanya rata-rata antriannya, Mio-nya juga. Ini yang bisa dilayaninya, dan ini rata-rata antrian. Nah, sama aja rumusnya seperti tadi. Cuma ada perbedaan karena di sini cuma satu server, di sini ada lebih dari satu server, jadi dia ditambahin, didefinisikan bahwasannya si C ini adalah server. Ya, kita bisa kan? Nah, karena pertanyaannya sama kayak tadi, P, L, Q, L, S, Y, Q, dan W, maka kita bisa lihat. Nah, si P-nya berarti kan hasil pembagian kan dari si apa sih namanya, berarti P itu 40 dibagi sama 4 dikali 12. Karena dokter ada 4 dan setiap dokter bisa melayani 12. Ya kan? Berarti 40 dikali 4 per 2, 4 dikali 12. Berarti 40 dibagi 48. Yang dimana itu hasilnya ada ini 0,83333 persen. Jadi setiap dokter tuh rata-rata sibuk tuh sekitar, kalau kita persennya 83,33 sekian persen lah dari waktu kan. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita lihat lagi aja. Nah, yang kedua itu LQ, kata-kata pasien yang diharapkan berada dalam antrian. Untuk LQ sendiri yaitu ini 3,288608 jumlah kata-kata pasien dalam antrian. Berarti 3,2 lah ya kita buletin. Atau 3,3. Nah, kemudian untuk jumlah kata-kata pasien dalam sistemnya atau dalam antriannya, sebenarnya itu yaitu si LS-nya ini, si L itu 6,621942. Nah, sedangkan untuk rata-rata waktu menunggu yang diharapkan itu adalah si 0,08221 ini, atau kita buletin itu sekitar 4,93 menit lah ya. Nah, kemudian untuk waktu rata-rata dalam sistem atau SW-nya ini itu adalah bentar, itu adalah 0,1655485, atau kalau kita menitin itu kita ubah ke menit itu sekitar 9 sampai 10 menit lah kurang lebih. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan software POMQM. Kita buka dulu POMQM-nya. Sebentar. Untuk soal nomor 1, karena tadi cuma ada satu server, dia bisa klik sini modul. Nah, kita klik modul waiting lines dan new, kita pilih yang MM1 karena dia cuma ada satu server. Mungkin soal satu lah ya. Ini no cost karena kita nggak mempertimbangkan biaya kan di sini. Nah, untuk ininya no cost, untuk ininya sendiri kita pilihnya hours ya. Kan tadi kan kita mempertimbangkannya juga dalam jam itu, ini dalam jam, ini juga dalam jam. Jadi kita makainya jam. Nah, kemudian untuk arrival lambdanya ini kan tadi ada 48 ya. Nah, nih. Nah, dia ada 48 kendaraan per jam. Nah, kemudian untuk service rate atau si pelayanan yang bisa berapa itu bisa 60 deh. Maaf, dia bisa 60. Sebentar. Nah, akselerasinya satu kan tadi udah dikasih tahu juga, bosan dia cuma ada satu gerbang keluar. Nah, selanjutnya kita bisa solve. Nah, ini langsung kerangkum gitu ya. Average survey utilization 0,8, atau tadi 48 dibagi sama 60-nya kan. Itu atau si P-nya itu tadi yang soal nomor A-nya itu kan. Kemudian LQ-nya rata-rata dalam materian 3,2, rata-rata dalam sistem yaitu 4, 4 mobil lah maksudnya. Kemudian average time di dalam antriannya yaitu 0,07 jam, atau dalam menit itu 4, dalam second itu 240. Kemudian average time in sistemnya itu 0,08 jam atau 5 menit,
atau 300 second, 300 detik. Nah, kurang lebih sama seperti itu jika kita compare dengan ada di Air Studio, mana ya tadi? Nah ini, hasilnya sama. Yang ini dibulatin emang ke 0,07 kan, dan ini 0,08. Sama, terusnya ini 5 menit, 4 menit. Sama kan berarti yang tadi. Cuma kalau di pom game agak ada pembulatan aja di sini. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 2. Kita bisa ulang ya ke sini. Ntar kita save dulu mungkin. Nomor 1 modul 6 PO2 tuning. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut nih ke modul, kemudian waiting lines. Nah, sini kita bisa klik new. Nah, karena tadi di nomor 2 itu kita bisa lihat di sini ada, maaf, dia ada 4 dokter. Jadi saya katakan lebih dari satu kan. Jadi kita pakainya itu yang MMS. Oke, kita juga no cost di sini ketika kita nggak mempertimbangkan biaya juga kan. Nah, kemudian ini no cost, ini masih hours. Untuk arrival lambdanya tadi karena dia ada 40 pasien per jam, biayanya berarti 40 di sini. Nah, service setnya kan tadi dia 12 kan per dokternya. Kita tulis 12. Nah, number of servernya yaitu 4 karena dokter ada 4. Jadi sebenarnya dia tuh per jamnya bisa ngelayanin kalau total semua dokter yaitu 4 kali 12 atau 48. Sebenarnya logikanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa solve. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya average dari pemanfaatan si servernya itu 0,83. Itu hasil merupakan hasil dari 40 dikali tadi 48 itu atau 12 kali 4. 40 dibagi 48 maksudnya. Jadi 0,83 atau 83%. 83,3% dokter yang termanfaatkan kerjanya gitu. Kemudian rata-rata dari jumlah pasien yang ada di antrian itu 3,29. Kemudian rata-rata pasien yang bisa dilayani oleh sistem itu 6,62. Kemudian rata-rata waktu yang ada dalam antrian itu 0,08 jam atau 4,93 menit atau 295,97 detik. Dan untuk rata-rata waktu di dalam sistem itu 0,17 jam atau 9,93 menit atau 595,97 detik. Nah, kalau kita compare ke yang tadi di sini, kita bisa lihat di sini teman-teman. Bahwasannya si RO-nya kan 0,83 atau si P-nya itu kan. Nah, itu ada di sini benar nih sama kan. Terusnya LQ-nya 3,29 atau rata-rata dalam sistemnya ya. Ini dibulatin emang di pom game. 3,28 kan. Nah, kemudian di sini L-nya itu 6,62. Itu bisa kita lihat di sini. Kemudian ini ada WQ-nya 0,08. Itu bisa kita lihat di sini atau dalam menitnya itu yaitu 4,93 dan untuk W-nya itu 0,17. Itu bisa kita lihat di sini. Emang ada pembulatan di Pongkem. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya hasilnya emang selaras gitu dan sama apa yang dijelaskan oleh F-Studio dan juga apa yang dijelaskan oleh Pongkem. Berarti itu bisa menjawab juga dari soal-soal yang ada di sini. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika masih ada kekurangan dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Bila itu fiqh walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.